Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biladz-syifa was-sihah was-salama wal-'afiyah wal-barakah was-sa'adah fid dharain wal-maghfirah lana wa li abaina wa li jami'i aqaribina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وخاصة إلى رحمهم الوالد والصديق عبد الرزاق خير وأوصلهم وأقولهم وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب سنة الظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه. Bab tentang sunnah sholat zuhur. Ya. Jadi sebelum sholat zuhur ada namanya sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah. Itu namanya sunnah rawatib, sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat fardu, namanya sunnatul rawatib. Nah, sebelum sholat zuhur ada namanya sunnah qobliyah, qobla zuhur. Nanti habis zuhur ada lagi sunnah namanya sunnah ba'diyah, ba'da zuhur. Nah, ada riwayat hadis sebelum sholat zuhur 2 rakaat, ada juga 4 rakaat. Nah, ini hadisnya. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ay an Umar wa an Ibni Umar. Selalu kalau menyebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Umar wa an Ibni Umar. Qala, dia berkata, shallaitu, aku salat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum salat zuhur, wa rakaataini, dan 2 rakaat ba'daha ay ba'da zuhri. Hadisnya muttafaqun alaih, yaitu rawahu al-Bukhari dan Muslimun, namanya muttafaqun alaih. Ada rawahu Bukhari saja, ada rawahu Muslim saja, tapi ini Bukhari dan Muslim. Sebelum zuhur 2 rakaat, habis zuhur 2 rakaat. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Rasulullah SAW. Jadi istri langsung melihat apa yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Annan nabiyya, bahwa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri, rawahu Muslim. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, tadi kan 2 rakaat. Nah, ini ada riwayat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Jadi yang mau 2 rakaat silakan, yang mau 4 rakaat silakan. Apakah setiap 1 rakaat 1 salam, umpamanya, ya, maksudnya 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam, ya, terserah. Tapi yang bagusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi boleh 1000 rakaat pun 1 salam boleh, asal ingat aja, ya. Tapi yang enaknya kan 2 rakaat salam, ya, kita istirahat lagi. Kalau langsung banyak dikhawatirkan kita nggak kuat gitu, ya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa juga kalau mau 4 rakaat salam. Baik. Wa anha, dan juga dari Aisyah, qalat, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sholat di rumahku, karena istrinya, ya, qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, arba'an, 4 rakaat, ya. Thumma yakhruju fa yusalli bin nasi. Kemudian Rasulullah keluar untuk menjadi imam sholat zuhur. Karena rumah Nabi kan dempet dengan masjid, ya. Kayak sekarang tuh yang ada kuburan Nabi kan, ya, karena semua Nabi meninggal, dikuburin di mana dia meninggal. Rasulullah meninggal di rumahnya, ya, di situ dikuburin, ya. Nah, jadi rumahnya di dalam masjid. Jadi setelah melaksanakan sholat sunat, kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah sholat. Rasul keluar itu untuk menjadi imam. Rasulullah belum pernah menjadi muadzin, ya. Rasulullah belum pernah menjadi muadzin. Mengapa? Karena kalau Rasulullah menjadi muadzin, maka ketika Rasulullah mengatakan hayya 'ala shalah, maka semua wajib sholat. Wajib semuanya, ya. Karena panggilan Rasulullah kan harus ditaatin, ya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia sudah taat kepada Allah. Makanya Rasulullah nggak pernah menjadi muadzin. Rasulullah selalu menjadi imam. Jadi setelah 4 rakaat sholat sunat zuhur, Rasulullah keluar untuk memimpin sholat zuhur. Jadi sholat sunatnya di rumah, ya. Jadi ada riwayat sholat sunatnya di rumah. Summa yadkhulu fa yusalli rak'ataini. Sesudah selesai sholat zuhur, Rasulullah pulang. Sampai di rumah, Rasulullah sholat habis zuhur 2 rakaat, ya. Jadi ada sebelum zuhur 4, habis zuhur 2. Mengapa Rasulullah sholat di rumah? Karena memang ada hadis nanti berikutnya nih ada, ya, afdolnya sholat sunat di rumah, ya. Mengapa? Supaya rumah itu dapat bagian sholat. Nah, karena apa? Karena di zaman Nabi hampir semuanya sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau terus-menerus berjamaah di masjid, berarti kan nggak pernah sholat di rumahnya, kan? Nah, kata Rasulullah, sholat sunatlah di rumah, supaya rumah itu dapat bagian dipakai untuk sholat. Nah, kalau kita sholat di rumah, ya, sholat berjamaah aja kagak, ya, apalagi sholat di rumah, ya. Nah, jadi yang mau sholat di masjid silakan, yang mau pulang dulu entar sholatnya di rumah juga silahkan.
Nah kalau Rasulullah summa yadkhulu fa yusalli rak'ataini. Setelah sholat zuhur Rasulullah masuk ke rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat habis zuhur. Wa kana yusalli bin nasi al-maghriba, dan Rasulullah sholat maghrib bersama jamaah, yaitu menjadi imam sholat maghrib. Thumma yadkhulu fa yusalli rak'ataini. Kemudian selesai sholat maghrib Rasulullah masuk ke rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat habis maghrib, ya. Wa yusalli bin nasi al-isya'a pakai maksur, al-isya'a namanya sholat isya. Kalau pakai fathah al-asya'a makan malam, ya. Lihat bahasa Arab tuh susahnya luar biasa, cuman beda kasrah saja beda arti, ya. Al-isya'u sholat isya, al-asya'u makan malam, ya. Bahasa Inggrisnya dinner, ya. Jadi itu sulitnya tuh, ya, bahasa Arab itu. Jadi harus betul-betul jelas, ya. Nah di sini Nabi sholat isya'nya di rumah, ya. Wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'ataini, kata Aisyah. Setelah memimpin sholat isya, artinya setelah Nabi sholat isya, Nabi masuk ke rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat habis isya. Itu kata Aisyah, istri Rasulullah SAW. Nah jadi ada 4, ada 2. Nah di sini hikmahnya, siapa saja yang mau melaksanakan 4 silahkan, yang 2 silahkan. Kenapa? Karena manusia kan nggak sama, ya. Ada yang pengen 4, ada yang pengen 2, jadi silahkan aja. Yang sholat 4 jangan mengejek yang sholat 2, ya. Di hatinya 2 doang, gua dong di 4 nih, nggak boleh, ya. Ya, jangan sampai ada yang merasa bangga. Semuanya boleh, ya. Kalau Nabi juga melakukannya begitu, ya. Jadi sesuai dengan keadaan kita. Baik. Wa an ummi Habibata radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah SAW. Jadi ini perempuan meriwayatkan hadis, ya. Jadi di zaman Nabi perempuan-perempuan juga banyak yang alimah, ya, meriwayatkan hadis. Dari sini kata ulama, suara perempuan tidak termasuk aurat. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan suara perempuan aurat, ya. Apalagi kalau suaranya merdu, ya. Dengar suaranya lupa bininya, nah itu bahaya itu, ya. Makanya perempuan nggak boleh menjadi muazzinah, ya. Karena kalau dia azan, ada yang dengar suaranya bagus, pada ke masjid semuanya, ya. Nah, itu, ya. Nah, karena suara itu menjadi fitnah, ya, bisa saja orang terangsang mendengar suara yang begitu merdu. Maka ada yang mengatakan suara perempuan aurat. Ada lagi yang mengatakan suara perempuan bukan aurat. Dalilnya Aisyah meriwayatkan hadis, Ummu Habibah meriwayatkan hadis. Nah, kalau meriwayatkan hadis, ngomong apa diam? Ngomong. Nah, ketika ngomong kan bersuara, berarti suara itu bukan aurat. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau hadis ada kata qala Rasulullah, itu pasti hadis kuat. Karena langsung tuh ada kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ruwiyah, diriwayatkan,
siapa yang meriwayatkan? Nah, jadi kurang. Tapi kalau qala Rasulullah SAW itu pasti hadisnya kuat, karena langsung tuh Rasulullah SAW mengatakan atau berkata. Kalau bahasa kita bersabda, ya. Memang bahasa Indonesia ya, halus-halus. Ya. Kalau Allah berfirman, ya. Kalau raja mangkat, kalau manusia meninggal, kalau anjing mati, ya. Ya. Kalau pelacur tunasusila, cakep nggak tuh? Oh, suaranya bagus, apa? Namanya bagus banget ya. Ya. Makanya jadi nafsu itu jadi pelacur, kalau cakep namanya tunasusila. Ya. Kalau pengangguran, apa namanya? Tunawisma. Wow, cakep banget tunawisma. Ya. Tuna nggak punya, wisma rumah, jadi nggak punya rumah, gelandangan. Ya. Ya. Nah itu bahasa kita itu. Ya. Orang yang kelaparan katanya apa? Kurang gizi namanya. Ya. Coba lihat tuh. Ya. Kalau kelaparan kan serem. Ya. Kalau kurang gizi, nah lumayan lah kurang gizi gitu. Tapi kalau kelaparan, gawat itu. Dialusin. Ya. Sehingga jadi kagak jelas. Kalau bahasa Arab, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Semuanya qala. Ya. Baik. Jadi begitulah. Apa kata Rasulullah? Man hafadha ala arba'i raka'atin, ya. Karena raka'atun muannas. Jadi kalau jamak menjadi arba'ah, bukan arba'atun, ya. Arba'ah raka'atin, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Jadi ada hadis Nabi selalu menjaga 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Menjaga itu maksudnya terus menerus sholat. Ya, sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya. Maka kata Nabi, man hafadha, barang siapa yang menjaga. Yang menjaga maksudnya yang sholat terus menerus 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang menjaga 4 rakaat sesudah sholat zuhur, haramallahu, Allah mengharamkan alan nar, untuk masuk ke dalam api neraka. Ya. Lihat tuh kata Rasulullah, yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian dia melaksanakan 4 rakaat sesudah sholat zuhur, haramallahu alan nari, maka Allah haramkan orang itu untuk disentuh oleh api neraka. Ya. Oh, jangan masuk, kalau gitu enak, itu aja sholat lah. Ya. Habis sholat aja 4 dah. Ya. Sebelum zuhur 4, Allah haramkan tersentuh api neraka. Tapi bukan ini aja, tetap yang lainnya juga kita jaga begitu. Ya. Dan jangan sunnahnya doang. Ya. Karena sunnah itu hanya tambahan. Yang wajibnya yang 5 waktu. Sedangkan yang sunnah sebagai tambahan. Nah, kalau tambahannya doang, buat apaan? Jadi yang 5 waktunya. Nah, sesudah sholat 5 waktu, baru kita sholat sunnahnya. Sebelum sholat zuhur 4, habis sholat zuhur 4. Maka kata Nabi, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Itu hadis loh, ya. Jadi ada 4, ada 2. Selanjutnya wa an Abdullah ibni Sa'ib radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla zuhri. Nah, ini hadis langsung Rasulullah melaksanakan bahwa Rasulullah SAW sholat 4 rakaat sebelum tergelincirnya matahari qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Berarti di sini kan ada hadis yang dilakukan oleh Rasulullah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Tadi 2 rakaat sebelum zuhur. Wa qala, dan Nabi mengatakan innaha, dan sesungguhnya ini sholat sa'atun, waktu tuftahu fiha abwabus samai, saat di mana dibukanya pintu-pintu langit. Ya. Fa uhibbu, maka aku ingin ayyas'adali, supaya naik untukku fiha, pada waktu-waktu ini, amalun solehun, amal soleh. Jadi amal soleh itu diangkat sebelum tergelincirnya matahari. Maka aku melaksanakan sholat sunat 4 rakaat dengan harapan amal ini naik ke langit, karena waktu itu saat dibukanya abwabus sama, pintu-pintu langit. Nah, kalau pintu langit dibuka kemudian beramal soleh, masuk nggak? Masuk. Itu jadi yang penting intinya di sini sholat sunnah sebelum zuhur dan habis zuhur. Apakah 2 rakaat, apakah 4 rakaat, silakan, tinggal pilih. Semuanya dari Rasulullah SAW. Jadi yang mau 2 silakan, yang mau 4 sholat silakan, yang mau 4 qabla zuhri, 4 habis zuhur juga ada semuanya, ya. Yang penting jangan ada merasa dia lebih baik dari orang lain, itu aja. Yang sholat zuhur 4 rakaat, habis zuhur 4 rakaat, jangan merasa bangga, ya. Gue ini 4 nih, dia cuma 2 doang, habis itu dia bengong. Nggak boleh, ya. Silakan, mau 2 silakan, mau 4 silakan, nggak ada masalah. Yang tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, ya, karena yang diterima itu kan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya diterima amal itu dari orang yang bertakwa. Kalau ada merasa bangga, merasa riya, merasa takabur, maka amal itu sia-sia. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita udah capek-capek nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena di hati kita ada perasaan ujub, perasaan bangga, ya, perasaan besar, perasaan lebih baik dari orang lain. Hati-hati, ya. Kita sholat aja dah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang. Tapi kalau orang mau muji, silakan aja. Tapi kita tidak minta untuk dipuji. Cakap nggak tuh? Ya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, ya, agama yang betul-betul mengharapkan kepada umatnya ibadah semata-mata karena Allah. Ya, ini penting nih, ya, jangan sampai ada perasaan bangga.
Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah SAW idza lam yusalli arba'an, kata Aisyah, kalau Nabi tidak melaksanakan atau belum melaksanakan sholat 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, shallahunna ba'daha, maka Rasulullah melaksanakan sesudah sholat zuhur. Ya. Jadi kalau Rasulullah belum melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka Rasulullah melaksanakannya habis zuhur. Ya. Jadi bisa aja ada orang yang nggak sholat sunnah, ya, langsung sholat zuhur umpamanya. Nah supaya habis zuhur dia melaksanakan sholat sunnah. Ya. Ada kan begitu kan? Jadi sah. Ya. Nggak sholat sunnah juga nggak apa-apa. Karena ada di zaman Nabi orang berkata, ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau aku melaksanakan yang wajib saja, yang sunnahnya enggak? Apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, masuk surga. Coba tuh, ya. Nah. Terus dia pergi. Kata Rasul, kalau memang benar tuh dia begitu, masuk surga tuh dia. Ya. Jadi yang wajibnya itu yang penting. Yang sunnahnya hanya sebagai tambahan. Nah, andai kata udah masuk zuhur, kemudian dia nggak sholat sunat, langsung sholat zuhur saja, sah. Nah, tapi Rasulullah SAW kalau belum sholat zuhur, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, Rasulullah sholatnya habis zuhur. Ya. Jadi yang mau sholat sunat sebelum zuhur silakan, yang nggak sholat sunat juga nggak apa-apa, karena dia sunnah. Ya. Sunnah kan dalam definisinya kalau diamalin dapat pahala, nggak diamalin nggak berdosa. Ya. Tapi sayang, ya, apalagi di masjid, ya, nggak ngapa-ngapain juga, bengong aja megang HP mulu. Ya. Nah sholat sunat dulu dah, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah nanti qomat, kemudian habis itu habis sholat lagi. Nah bagaimana kalau ada sholat jenazah? Biasanya kan habis zuhur langsung sholat jenazah kan? Nah sholat jenazah dulu, habis sholat jenazah baru sholat sunnah habis zuhur. Apakah boleh? Ya boleh. Ya. Nah bagaimana kalau dia mau sholatnya di rumah aja? Iya nggak apa-apa. Ya. Habis sholat jenazah dia pulang, sholatnya di rumah gitu. Ya. Atau di rumah dia nggak sholat, nggak apa-apa juga. Ya. Ya. Habis sholat jenazah langsung dia pulang umpamanya, nggak sholat di sini, nggak sholat di rumah, nggak apa-apa. Cuman sebaiknya kita sholat sunnah. Ya. Karena ada yang habis asar umpamanya nggak boleh sholat. Nah, itu ada entar di sini. Ya. Nah jadi sholat sebelum zuhur, ya, 2 atau 4, atau dia tidak melaksanakannya sebelum zuhur, maka supaya habis sholat zuhur dia laksanakan sholat sunnah. Apakah 2, apakah 4? Nah, di sini hadisnya karena idza lam yusalli arba'an qabla zuhri shallahunna ba'daha. Rasulullah SAW kalau belum melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, Rasulullah melaksanakan 4 rakaat sesudah zuhur. Enggak cukup lah. Cukup belum? Cukup dah ya. Kalau subuh jangan lama-lama ya. Ini bagus banget nih, nggak ada yang ngantuk, cukup lah ya. Ya. Kalau kelamaan nanti pada malam ya. Jadi sekedarnya aja dah ya. Dikit tapi ada yang nyantel gitu ya. Baiklah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وكبر ومسينا وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.